Amin. Shalom. Kita diberkati Tuhan sepanjang minggu ini. Lambaikan tangan kita. Beri kemuliaan untuk Tuhan kita. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara semuanya. Di kesempatan saat ini saya beri judul firman hari ini, kuasa Tuhan Yesus menyembuhkan dan menghidupkan. Katakan sama-sama. Kuasa Tuhan Yesus menyembuhkan dan menghidupkan. Nah, akhir-akhir ini banyak ya dari anak-anak Tuhan yang mengalami kesulitan dan kesukaran. Jadi kesulitan dan kesukaran bukan hanya dialami oleh orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, tapi orang-orang yang mengaku anak-anak Tuhan pun juga mengalami kesulitan dan kesukaran. Baik dalam masalah ekonomi, sakit penyakit, ya. Itu semua dapat kita alami. Tapi bedanya anak-anak Tuhan selalu bergantung kepada Tuhan. 7 kali kita jatuh tidak akan dibiarkan tergeletak. Tangan Tuhan pula yang akan menopang kita. Nah, tetapi tidak sungguh-sungguh berusaha untuk mencari, banyak anak-anak Tuhan yang tidak sungguh-sungguh berusaha untuk mencari hadirat Tuhan, atau dengan kata lain tidak berupaya dengan maksimal, dengan sungguh-sungguh untuk mendapatkan mujizat atau belas kasihan Tuhan. Ya, doa malam seperti ini aja, hujan sikit, nggak mau datang. Padahal seperti katanya siapa, si Saria, kepleset aja udah sampai gereja, tapi nggak mau datang juga. Amin. Nah inilah, kadang-kadang anak-anak Tuhan ini macam apa ya, macam butuh nggak butuh gitu. Seolah-olah yang butuh itu Tuhan, bukan kita yang butuh. Tapi sesungguhnya yang betul-betul butuh dalam hadirat Tuhan itu kita anak-anak Tuhan. Amin. Karena hidup kita ini, kalau kita kuat, umur kita sampai berapa? 70 tahun. Kalau diberi bonus sampai 80 tahun. Kebanggaannya apa? Ada yang tahu? Kesukaran dan penderitaan. Itu firman Tuhan yang berkata ya. Jadi kalau kita nggak sungguh-sungguh dalam hadirat Tuhan, kita masuk di doktrin ini. Penderitaan dan kesukaran. Tapi kalau kita masuk lalu mencari hadirat Tuhan, kita pasti mendapatkan mujizat dan belas kasih Tuhan. Ya. Karena apa? Banyak anak-anak Tuhan yang waktu mengalami penderitaan, waktu mengalami pencobaan, mereka mengharapkan manusia, bukan mengharapkan Tuhan. Mereka berharap kepada siapa? Kepada orang-orang sekeliling, kepada orang-orang yang dianggap mampu untuk menolong. Tapi jangan salah, kadang-kadang orang yang kita anggap dapat menolong, belum tentu mau menolong. Amin. Kadang-kadang kita ini mencari simpati, belas kasihan manusia. Dengan kata lain menggunakan kelemahan dan keterpurukan kita untuk mencari simpati manusia. Contoh, di hari-hari tertentu banyak orang yang bermodalkan baju lusuh dan bawa karung goni, duduk-duduk di pinggir jalan, di ring road, ya. Ini sering saya perhatikan ini. Amin. Mereka mencari belas kasihan manusia. Ya. Karena banyak juga orang-orang yang menabur di sepanjang jalan itu. Saya tandai. Kalau hari Jumat, coba perhatikan ya nanti ya. Hari Jumat, kalau keyakinan sana kan Jumat Barokah. Ya. Tiap hari Jumat, jam-jam 11, itu banyak yang duduk-duduk di dekatnya sampah itu yang lampu merah maju lagi sedikit. Waduh, nggak laki, nggak perempuan, tua muda semuanya pakai baju-baju yang lusuh, bawa karung, duduk-duduk. Soalnya apa? Nanti dapat makan, nasi kotak, ada yang ngasih beras, ada yang pokoknya mereka menggunakan Jumat Barokah katanya. Tapi kita anak-anak Tuhan jangan menggunakan kesempatan seperti itu. Amin.
Jangan bawa karung, jangan bawa baju yang seolah-olah kita ini katanya kita anak raja, tapi bajunya kok kita nggak mau perhatikan, pura-pura kita. Kita mengharapkan simpati dari manusia. Ini nggak berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Ya, jadi jangan mengharapkan belas kasih manusia, jangan mengandalkan pemikiran sendiri. Ya, banyak juga peminta-minta itu yang menggunakan trik. Pura-pura lumpuh lah, pura-pura kakinya buntung satu lah, padahal ditekuknya itu, kakinya itu. Saya perhatikan, mereka kakinya normal itu. Mereka nggak takut nanti buntung selamanya. Ya, mencari simpati manusia, hati-hati. Jangan kita mencari simpati manusia. Manusia hanya bisa memberi apa? Ya, kadang-kadang para peminta-minta ini, pengemis ini, karena dia menggunakan triknya, kakinya pura-pura buntung, banyak yang simpati memberi dia, akhirnya dia menjadi malas, nggak mau bekerja, menggunakan trik ini terus-menerus. Hati-hati ya. Jadi jangan dilakukan itu, walaupun kita ini anak raja. Amin. Nggak penting itu. Yang penting kita duduk diam di bawah kaki Tuhan, mencari hadirat Tuhan. Maka segala kebutuhan, keperluan kita akan dicukupkan. Cari dahulu kerajaan sorga dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan. Burung di udara dipelihara Tuhan. Jadi kita nggak boleh terlalu mengeluh, terlalu mengandalkan manusia, mencari simpati manusia. Nanti kalau nggak ada yang memberi, kita seolah-olah mengasihani diri sendiri, kita menjadi orang yang paling kayak termiskin di dunia, itu bukan anak Tuhan. Amin. Keadaan seperti ini pun juga terjadi di zaman Tuhan Yesus. Selama Tuhan Yesus masih di dunia, 2025 tahun yang lalu, kejadian seperti ini pun terjadi. Coba kita buka di Yohanes 5 ayat 2 sampai 14. Yohanes 5 ayat 2 sampai 14. Kita baca sama-sama ya dengan suara keras. 3, 2, 1. Ya, di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Bethesda. Ada 5 serambinya. Dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang-orang buta, orang-orang timpang, dan orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu, barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya sesudah goncangan air itu, mereka menjadi sembuh, apapun juga penyakitnya. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, maukah engkau sembuh? Jawab orang sakit itu kepadanya, Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu. Apabila airnya mulai goncang dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku. Kata Yesus kepadanya, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan, tetapi hari itu hari Sabat. Karena itu orang-orang Yahudi berkata kepada orang yang baru sembuh itu, hari ini hari Sabat, tidak boleh engkau memikul tilammu. Akan tetapi ia menjawab mereka, orang yang telah menyembuhkan aku, dia yang mengatakan kepadaku, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Mereka bertanya kepadanya, siapakah orang itu yang berkata kepadamu, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Tetapi orang yang baru sembuh itu tidak tahu siapa orang itu, sebab Yesus telah menghilang ke tengah-tengah orang banyak di tempat itu. Kemudian Yesus bertemu dengan dia dalam bait Allah, lalu berkata kepadanya, engkau telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi, supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk. Nah, pada hari ini, ya di bacaan ini kita akan melihat bagaimana Tuhan
Yesus menunjukkan kuasanya menyembuhkan dan menghidupkan. Ya, dalam kisah penyembuhan orang lumpuh di Bethesda ini, kita melihat bahwa Tuhan Yesus tidak hanya menyembuhkan tubuh orang lumpuh ini, tetapi juga memberikan kepadanya kehidupan baru. Ya, bayangkan orang yang udah lumpuh, hebat juga ya orang ini ya, selama berapa? 38 tahun. Jadi seperti kayak bangsa Israel 40 tahun berputar-putar di padang gurun. Orang ini 38 tahun berputar-putar di Bethesda. Bayangkan, 38 tahun loh di situ dia kok betah. Bayangkan, kadang-kadang orang begitu. Dia menggunakan kelemahannya, orang ini menggunakan kelumpuhan dia, tidak bisa bergerak, untuk mencari alasan, untuk mencari simpati orang sekeliling itu. Bayangkan 38 tahun dia bisa terpelihara, dia bisa makan, dia bisa hidup, mungkin dengan meminta-minta belas kasihan orang-orang sekeliling. Amin? Mengerti sampai di sini? Karena dia mungkin keenaan, ya gampang, karena tubuhnya itu sakit, dia gampang mendapatkan simpati orang-orang sekeliling. Bayangkan 38 tahun loh, masa dia nggak punya cara, trik. Kalau seandainya habis ada yang digoncangkan, ada yang sembuh di tahun pertama, mungkinlah tahun kedua dia masih kalah lagi, masa dia nggak mencari cara, bagaimana caranya supaya dia ada di bibir kolam itu, supaya kalau kolamnya goncang dia cepat-cepat bisa masuk, ya kan? Tapi kadang-kadang itu gitu, orang nggak mau sembuh, orang nggak mau dipulihkan, karena apa? Karena menantikan belas kasihan orang. Amin. Jadi dia menggunakan kondisi tubuhnya ini untuk mencari simpati orang. Supaya orang-orang sekelilingnya berempati terhadap dia. Ya. Jadi kadang-kadang kalau kita seperti itu sama Tuhan ya dibiarkan sampai 38 tahun, bayangkan. Yesus belum lahir, orang ini udah sakit. Kan dia 38 tahun sakitnya itu. Yesus di dunia ini mulai pelayanan mulai 30 tahun. Berarti pelayanan Yesus anggap aja 1 tahun atau 2 tahun. Berarti waktu Yesus datang ini orang ini udah sakit, udah di Bethesda itu. Segala sakit apapun kalau kolam itu goncang dia masuk, dia sembuh. Bayangkan, dia bertarung dengan orang itu, saya rasa dia nggak mau menyelesaikan pertandingannya untuk mencari kesembuhan. Buktinya apa? Di ayat 7. Coba kita baca di ayat 7. Saya bacakan aja. Jawab orang sakit itu kepadanya, Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku. Dia menggunakan alasan. Ya, Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku. Jadi mungkin dia nggak ada keluarga, tidak ada saudara, mungkin dia yatim piatu atau cemana, nggak ada yang menurunkan dia ke kolam. Apabila airnya goncang. Padahal di ayat yang ke-6 Yesus bertanya, maukah engkau sembuh? Ya, harusnya jawabannya simpel, bilang aja mau, kan udah selesai. Yesus pasti bisa menyembuhkan, tapi dia nggak tahu siapa yang bertanya sama dia. Maka dia menggunakan alasan atau alibi bahwa ketika Yesus melihat orang itu, ia tahu bahwa ia telah lama. Yesus tahu telah lama keadaan orang itu. Berkatanya kepadanya, maukah engkau sembuh? Nah inilah, kadang-kadang banyak orang-orang sekeliling kita yang sakit, entah sakit tubuhnya, entah sakit mentalnya. Ya, kebanyakan sakit mental, kepingin cari gampang. Sakit tubuh mungkin juga menjadi beban ya. Tapi saya mempersiapkan khotbah ini, tiba-tiba saya melihat ada orang yang karena kecelakaan tubuhnya itu tinggal segini ya, perut seginilah. Segini yang ke bawah ini nggak ada, cuman ini sampai segini, tapi dia hidup. Namanya lupa saya tadi, soalnya sepintas saja lagu muncul. Tapi dia bisa berjalan, dia bisa dengan cepat jalan pakai tangannya. Sekarang dia jadi motivator nomor 1.
Ada yang pendek yang bisa berenang siapa? Dik ya. Nick Pitik, tapi ini beda lagi. Orang bule juga, jadi motivator dunia juga sekarang. Dia, gara-gara tubuhnya ini. Tapi dia nggak mencari simpati orang, tapi dia bisa melakukan semuanya dengan sendiri. Padahal dia nggak punya kaki, kedua kakinya bahkan sampai cuman saya tengok sih sampai perut ini aja. Tapi dia bisa tetap hidup. Bahkan jadi motivator. Memenangkan banyak jiwa. Bayangkan, orang seperti itu pun masih berupaya dengan baik. Nah ini, Yesus tanya aja, maukah engkau sembuh? Jawab aja, mau kan gitu kan. Kalau orang dia beralasan, bagaimana saya sembuh kalau nggak ada yang bisa menurunkan aku di kolam itu. Pikiran dia, kesembuhan itu hanya bisa masuk di kolam itu. Kalau goncang dia masuk baru sembuh. Padahal yang membuat kita ini hidup, kita ini bisa sembuh dari sakit penyakit ada di hadapannya, yaitu Tuhan kita. Tapi dia enggak tahu, enggak memperhatikan. Amin. Harusnya segala cara bisa ditempuh untuk menyembuhkan dia. Tapi dia sudah tergantung enak di situ, jadi dia mengharapkan belas kasihan manusia, mencari simpati manusia untuk dia bisa tetap survive. Bayangkan, hebat loh ya. Survive selama 38 tahun, gak meninggalkan tempat itu, tetap ada di situ. Bayangkan, apa gak bosan orang di situ? Jadi dia mungkin makan, minum, tidur ya di situ, di serambi itu, di salah satu serambi yang 5 serambi itu, di pintu domba itu. Ya. Jadi di zaman Yesus pun ada orang seperti ini ya. Jadi hati-hati. Tapi Yesus tahu, makanya dia bilang, Yesus langsung bilang, karena tidak ada yang menaruh dia, memasukkan dia ke kolam waktu airnya goncang. Yesus bilang, ya udah, bangunlah, angkatlah tilammu. Ini waktu Yesus berbicara seperti ini, dia menyembuhkan orang lumpuh ini. Yesus sedang melawan apa? Melawan hukum orang Yahudi, hukum Taurat. Bahwa waktu hari Sabat gak boleh bekerja. Ini hari Sabat dilakukan oleh Tuhan. Yesus bilang, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Orang ini menuruti perintah Tuhan. Dia mengangkat tilamnya, dia berjalan. Maka marahlah orang-orang Farisi dan imam-imam Yahudi itu. Karena hari Sabat gak boleh. Ditanyalah orang yang sakit ini hari Sabat, kenapa engkau kok pukul tilam? Dia bilang, orang ini kan memang selalu, mungkin saya tengok hatinya ini selalu mencari alasan. Menyalahkan orang lain. Loh, bukan aku loh yang aku disuruh, orang yang menyembuhkan aku itu yang nyuruh aku berjalan dan ngangkat tilam. Dengan kata lain dia menyalahkan Yesus yang sudah menyembuhkan dia. Berkelit dia. Ya, hati-hati. Kadang-kadang kita ini menghadapi masalah, entah sakit penyakit, entah masalah ekonomi, yang kita salahkan bukan karena diri kita yang malas, diri kita yang sudah masuk zona nyaman dengan tekanan hidup seperti ini. Kadang-kadang orang menikmati loh. Dalam kesusahan, kekurangan, mereka menikmati. Nah, kita harusnya sadar, jangan menikmati belas kasihan orang. Orang ini menikmati selama 38 tahun. Disembuhkan Yesus pun dia menyalahkan Yesus. Loh, aku ini disuruh orang yang menyembuhkan aku untuk mengangkat tilam dan berjalan. Makanya waktu jumpa Yesus bilang apa? Ayat yang berapa tadi? Yang 14. Kemudian Yesus bertemu dengan dia dalam bait Allah, lalu berkata kepadanya, engkau telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi. Supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk. Dosanya apa? Yaitu tadi, dia enggak mau mencari kesembuhan, tapi dia mau mencari simpati orang banyak untuk kehidupan dia. Alasan dia. Seandainya orang-orang kan paling orang biasanya ya, kalau seandainya nyebur ke situ sembuh, dia pasti setiap tahun mungkin dia mendekat 38 tahun harusnya di bibir itulah, ya kan?
Yang lumpuh kan kakinya, mungkin tangannya kan belum tentu lumpuh juga. Tapi dia nggak mau berupaya. Makanya Yesus mengingatkan, engkau telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi. Dosa apa? Yaitu dosa mencari simpati manusia, mencari pertolongan dari manusia. Nggak ada yang menggendong aku untuk memasukkan ke situ kan. Nah ini Yesus mengingatkan dia. Jadi hati-hati ya. Dari bacaan yang tadi kita dapat ini, kita ada beberapa poin. Poin 1, Tuhan Yesus memiliki kuasa menyembuhkan. Dari poin tadi ya. Dalam Yohanes 5, 1-9, kita melihat bagaimana Tuhan Yesus menyembuhkan orang lumpuh yang telah sakit selama 38 tahun. Kuasa Tuhan. Tuhan mempunyai kuasa untuk menyembuhkan. Walaupun berapapun lamanya, waktu lahir cacat sekalipun, kalau Tuhan mau, melalui firman-Nya dia sanggup menyembuhkan. Tuhan Yesus tidak hanya menyembuhkan tubuh orang lumpuh itu, tetapi juga memberikan kepadanya kekuatan untuk berjalan dan hidup secara normal. Dengan kata lain, mentalnya dipulihkan, disembuhkan. Ini menunjukkan bahwa Tuhan Yesus menghidupkan imannya yang telah lama mati. Selama dia sakit lumpuh kurang lebih 30 tahun, di mana di ayat 7 tadi mengatakan, jawab orang sakit itu kepadanya, Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang dan sementara aku menuju ke kolam itu orang lain sudah turun mendahului aku. Mentalnya udah kalah dia. Jadi sebelum bertanding dia kalah. Tapi kenapa dia kok ada di situ terus? Nah itu yang dipulihkan oleh Tuhan. Mentalnya dipulihkan. Ya, bukan hanya jasmaninya disembuhkan, tapi jiwanya, rohnya pun diselamatkan oleh Tuhan. Amin. Nah di ayat ini orang lumpuh ini hanya mengandalkan pemahaman dan pemikirannya sendiri bahwa dia sendiri dan tidak ada yang memperhatikan dirinya. Dia tidak tahu bahwa Sang Pencipta, Tuhan Yesus, udah memperhatikan dia, mengetahui, bahkan sebelum Yesus menyembuhkan, Yesus sudah tahu, dia udah lama mengalami sakit itu. Ya, inilah. Kadang-kadang Tuhan itu menyembuhkan, bukan hanya menyembuhkan jasmani kita, tapi juga menyembuhkan mental kita, menyembuhkan jiwa kita. Kadang-kadang yang sakit ini bukan hanya jasmani kita, tapi jiwa kita. Amin. Poin yang kedua, Tuhan Yesus memiliki otoritas sebagai anak Allah. Yaitu tadi, dalam Yohanes 5, 10-18 kita melihat bagaimana Tuhan Yesus membela dirinya karena melakukan pekerjaan pada hari Sabat. Ya, Tuhan Yesus mengatakan bahwa ia memiliki otoritas sebagai anak Allah untuk melakukan pekerjaannya bahkan pada hari Sabat sekalipun. Ini menunjukkan bahwa Tuhan Yesus memiliki otoritas yang lebih tinggi daripada hukum hari Sabat dan tradisi manusia. Amin. Jadi perjanjian baru Yesus ada ini, dia menyempurnakan. Menyempurnakan apa? Menyempurnakan perjanjian lama. Sehingga dia bisa menghapuskan hari Sabat, sehingga kita hari Sabat pun saat ini bisa bekerja walaupun setengah hari atau apa. Ini gara-gara Tuhan Yesus ya kan, yang meniadakan hari Sabat. Kalau untuk menolong orang hari Sabat sekalipun boleh. Ya. Tapi kita sebagai anak-anak Tuhan, kita mengkhususkan hari Minggu. Hari Minggu itu bukan hari Sabat harusnya Sabtu, hari Minggu itu hari pertama, tapi kita mengkhususkan satu hari ini untuk kita masuk di hadirat Tuhan. Amin. Nah, poin yang ketiga, Tuhan Yesus memberikan kehidupan baru. Dalam Yohanes 5, 1-18 ini yang baru kita baca ini, kita melihat bagaimana Tuhan Yesus memberikan kehidupan baru kepada orang lumpuh yang telah disembuhkannya ini. Tuhan Yesus tidak hanya menyembuhkan tubuh orang lumpuh ini, tetapi juga memberikan kepadanya kehidupan baru yang penuh dengan harapan dan kesempatan. Ini menunjukkan bahwa Tuhan Yesus memiliki kuasa untuk memberikan kehidupan yang baru kepada kita semua yang mengaku sebagai anak-anaknya. Apapun kondisi kita semuanya. Ya, apapun yang kita alami, masa lalu kita, Tuhan Yesus mampu memperbaharui semua kehidupan kita. Amin. Kita harus tetap bergantung, bersandar pada Tuhan. Jangan dengan pengertian kita sendiri, mencari simpati manusia, kita jauhkan itu semua.
Amin. Kita hanya duduk diam di bawah kaki Tuhan, kita mencari wajah Tuhan selama Tuhan mau dijumpai. Hati-hati loh, kadang-kadang Tuhan gak mau kita jumpai. Ya, kalau Tuhan gak mau kita jumpai, percuma kita datang pun Tuhan gak mau. Amin. Jadi sewaktu Tuhan mau dijumpai, kita jumpai, kita cari hadirat Tuhan. Seperti saat ini, Tuhan masih mau menjumpai kita melalui kebenaran firman-Nya. Kita datang di bawah kaki Tuhan. Percayalah, Tuhan pasti menjamah kita semua. Nah, pada hari ini ini kesimpulan ya, pada hari ini kita telah melihat bagaimana Tuhan Yesus menunjukkan kuasa-Nya untuk menyembuhkan dan menghidupkan. Kita telah melihat bagaimana Tuhan Yesus memiliki otoritas sebagai anak Allah dan memberikan kehidupan baru kepada orang-orang yang percaya kepadanya. Mari kita percaya kepada Tuhan Yesus dan menerima kuasa-Nya untuk menyembuhkan dan menghidupkan kita semuanya. Kita disembuhkan bukan hanya jasmani kita, tapi juga jiwa kita disembuhkan oleh Tuhan. Sehingga pemikiran-pemikiran kita bukan pemikiran pribadi kita, pemikiran Kristus yang kita pakai. Amin. Saya undang pemain musik, WL, tim musik. Sebagai penutup Yeremia 30 ayat 17. Coba kita buka. Kita baca dengan suara keras ya. 3, 2, 1. Ya, sebab aku akan mendatangkan kesembuhan bagimu. Aku akan mengobati luka-lukamu. Demikianlah firman Tuhan. Sebab mereka telah menyebutkan engkau orang buangan, yakni sisa yang tiada seorang pun menanyakannya. Mari kita hidup sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus dan menerima kuasa-Nya untuk menyembuhkan dan menghidupkan kita. Walaupun kita merasa seolah-olah kita ini seorang buangan atau orang yang gak dianggap oleh sekeliling kita, tapi percayalah Tuhan Yesus tetap melihat kita. Tuhan Yesus tetap tahu segala posisi keadaan kita. Amin. Kita harus tetap percaya. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur, berterima kasih buat kebenaran firman-Mu, di mana melalui kebenaran firman-Mu kami kembali boleh diingatkan kembali untuk kami tidak mengandalkan manusia atau orang-orang sekeliling kami, tapi kami bergantung sepenuhnya kepada-Mu Tuhan. Karena kami yakin percaya hanya Engkau yang sanggup menyembuhkan segala kondisi kami ya Tuhan. Baik sakit penyakit jasmani kami maupun segala tekanan-tekanan mental yang kami alami Tuhan. Kami percaya Engkau sanggup memulihkan keadaan kami. Apapun permasalahan-persoalan kami, Engkau sanggup tolong kami. Dalam nama Yesus, kita sama-sama katakan, amin. Dalam segala perkara, kita naikkan pujian ini. Tuhan punya rencana yang lebih besar dari semua yang terfikirkan. Saya undang Pak Gembala untuk mengakhiri ibadah kita. Kau berbuat, tak ada maksud jahat, sebab itu ku lakukan semua dengan Tuhan. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendakmu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Mari kita semua yang percaya Tuhan punya rencana, dengan lembut katakan, ku takkan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa,
tapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Lebih lembut lagi. Ku tak akan menyerah pada apapun juga sebelum ku coba